Dalam perkembangan terbaru di medan perang Ukraina, penggunaan sistem robotik darat kembali menarik perhatian setelah Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan keberhasilan operasi tempur yang melibatkan kendaraan tak berawak generasi baru. Satuan khusus dari Brigade K2 mengungkapkan bahwa unit robotika serbu mereka untuk pertama kalinya diterjunkan langsung dalam skenario tempur, menandai fase baru pemanfaatan teknologi otonom di garis depan. Menurut laporan resmi Brigade, salah satu kendaraan darat tanpa awak yang dioperasikan pada misi serangan berhasil bergerak mendekati sekelompok 3 prajurit Rusia tanpa terdeteksi. Setelah mencapai jarak yang dianggap strategis, operator mengaktifkan muatan peledak yang dipasang pada platform tersebut. Ledakan itu dilaporkan menewaskan 1 personel lawan dan melukai 1 lainnya, sementara prajurit ketiga kemudian dinetralisir oleh drone FPV yang menjalankan operasi pendukung. Brigade K2 menegaskan bahwa selama ini platform robotik mereka lebih sering dimanfaatkan untuk tugas non-tempur, seperti mengangkut suplai ke posisi yang berisiko tinggi atau mengevakuasi korban dari area yang sulit dijangkau. Keberhasilan misi kali ini bukan hanya menjadi catatan pertama penggunaan sistem tersebut dalam skenario ofensif, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan doktrin baru, di mana robot darat dapat berperan lebih aktif dalam pertahanan maupun serangan. Dalam video yang dirilis oleh unit tersebut, operator yang menggunakan nama panggilan Mixer menggambarkan pengalaman pertamanya menjalankan misi berbahaya itu. Ia menjelaskan bagaimana robot bergerak secara perlahan, memanfaatkan medan dan puing-puing di sekitar garis kontak untuk menyamarkan pergerakan. Menurut dia, kemampuan untuk melakukan infiltrasi tanpa menimbulkan resiko bagi personel manusia merupakan terobosan penting dalam menghadapi kepadatan medan tempur modern. Sementara itu, pada sektor lain garis depan, Angkatan Bersenjata Ukraina juga mengungkapkan keberhasilan penggunaan sistem robotik berbeda yang telah menjalani operasi jangka panjang di area dengan tingkat ancaman tinggi. Selama lebih dari 1 bulan, sebuah platform tak berawak, jenis droid TW-12.7 menjalankan tugas pengawasan dan penembakan dari sebuah titik pertahanan penting. Robot yang dilengkapi senapan mesin berat M2 Browning kaliber 12.7 mm itu menggantikan posisi infanteri yang sebelumnya harus bergantian menjaga persimpangan strategis dekat zona kontak. Komandan unit UGV N1 yang bertanggung jawab atas operasional robot tersebut, yang menggunakan nama panggilan Makar, mengatakan bahwa sistem ini dioperasikan dari lokasi yang relatif aman setiap pagi sebelum dikirim menuju pos depan. Selama siklus tugas hariannya, robot dilaporkan mampu mendeteksi pergerakan musuh, memberikan tembakan penghalang, serta merespon upaya infiltrasi pasukan Rusia. Selama 1,5 bulan, robot ini bekerja tanpa henti, dan setiap hari, ia berhasil menekan mobilitas musuh, ujar Makar dalam keterangannya. Beberapa kali pasukan Rusia mencoba menghancurkan platform tersebut, namun sistem itu tetap utuh dan terus menjalankan fungsinya. Hal ini memperlihatkan tingkat ketahanan yang cukup tinggi meski beroperasi di wilayah yang kerap terkena tembakan artileri, senjata antimaterial, hingga serangan drone. Droid TW-12.7 dikembangkan oleh perusahaan teknologi Ukraina, DevDroid, dan telah menerima kodifikasi resmi dari Kementerian Pertahanan Ukraina pada akhir tahun 2024. Platform tersebut dirancang untuk menghadapi lingkungan tempur yang penuh ancaman, di mana pengerahan personel manusia berisiko tinggi. Dengan kemampuan navigasi jarak jauh dan stabilitas tembakan senapan mesin berat kaliber 12.7 mm, robot ini membantu mempertahankan posisi penting tanpa harus mengorbankan nyawa tentara. Para perwira Ukraina yang dikutip dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa penggunaan robot-robot darat tidak hanya akan difokuskan pada pertahanan statis tetapi juga akan diperluas ke operasi ofensif. Mereka menilai bahwa teknologi ini dapat mendukung gerakan maju pasukan, terutama pada area yang terbuka dan rentan ditembaki. Dengan memanfaatkan sistem robotik sebagai unit pendahulu atau pendukung tembakan, risiko korban jiwa di pihak Ukraina dapat ditekan secara signifikan. Selain peran tempur, kendaraan tanpa awak berbasis darat telah menjadi bagian penting dari logistik garis depan. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai jenis UGV digunakan untuk membawa amunisi, makanan, dan peralatan medis menuju parit atau bunker yang sulit dijangkau. Robot serbaguna juga menjalankan tugas evakuasi korban dari wilayah yang dipenuhi ranjau atau terus-menerus ditembaki, memungkinkan proses penyelamatan berlangsung cepat tanpa mengekspos personel medis atau infanteri ke bahaya langsung. Pengamat militer mencatat bahwa meningkatnya frekuensi penggunaan sistem robotik di medan perang Ukraina menunjukkan transformasi signifikan dalam cara kedua belah pihak menjalankan operasi. Perang yang berkepanjangan dengan medan penuh ranjau dan pengawasan drone intensif mendorong inovasi yang belum pernah terjadi dalam konflik sebelumnya. Ukraina yang melalui berbagai unitnya tampak berupaya memadukan robot darat, drone AU-Aura, hingga sistem pengintaian digital untuk menciptakan keunggulan taktis yang sulit ditandingi. Implementasi robot-robot darat ini juga memperlihatkan arah baru dalam peperangan modern, yaitu meningkatnya robotisasi medan tempur. Jika sebelumnya UGV hanya dipandang sebagai alat bantu logistik, kini mereka berpotensi berfungsi sebagai bagian integral dari unit tempur. Kemampuan untuk bergerak dekat dengan musuh tanpa menimbulkan resiko terhadap personel manusia menciptakan paradigma baru dalam pertempuran jarak dekat.
Kedepan, para analis memperkirakan bahwa negara-negara lain yang mengamati perkembangan ini kemungkinan akan mempercepat program robotika militer mereka. Ukraina yang berada di garis depan perang intensif dianggap sebagai laboratorium nyata untuk penerapan teknologi perang masa depan, mulai dari drone kamikaze, sistem AI pendukung penargetan, hingga robot darat bersenjata. Dengan serangkaian keberhasilan terbaru ini, baik Brigade K2 maupun unit N1 menegaskan bahwa mereka akan terus memperluas penggunaan platform robotik dalam misi-misi berikutnya. Mereka meyakini bahwa investasi pada teknologi tersebut bukan hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa tentara. Sementara itu, perang yang masih berlangsung tampaknya akan semakin memacu kebutuhan inovasi di bidang sistem tanpa awak.